A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah atas berkat, rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul secara daring tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga berlimpah cerah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, pada para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita sebagai umatnya. Yang kami hormati Ustadz Ardiansyah LCMA, alhamdulillah beliau sudah membersamai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Andri. Alhamdulillah baik. Jazakallah khair Ustadz. Hormati Bapak Beni Triandi Jayadi selaku CEO Sigma Insani. Yang kami hormati Bapak Firyana Rahman sebagai GM SDI, yang kami hormati juga jajaran manajer pusat dan seluruh branch manager di seluruh Indonesia, dan yang kami banggakan seluruh pejuang Siroh Sigma Learning Consultant, senior manager Makdi, dan juga seluruh SLC manager, supervisor, dan seluruh peserta yang hadir di acara Zoom webinar ini. Alhamdulillah hari ini 25 April 2022 bertepatan dengan 22 Ramadan 1443 Hijriah. Atas izin Allah kita bisa bertemukan kembali di acara Zoom webinar dengan tema Wakaf Produksi Roh SDI dalam mencerdaskan umat. Ayah Bunda, insya Allah kita juga disiarkan di YouTube Live. Yang belum subscribe bisa di-subscribe terlebih dahulu. Dan insya Allah akan banyak informasi, perihal kegiatan, dan bahan ilmu untuk semua pejuang Siroh. Dan jangan lupa juga follow IG kita Sigma Insani. Alhamdulillah semoga yang kita lakukan hari ini bersama-sama menjadikan amal baik untuk kita semua, bertambahnya ilmu kita semua. Dan sebelum mulai kita buka acara ini dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita akan bacakan ulumul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah para hadirin dan para peserta Zoom webinar yang kami hormati. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara webinar Wakaf Produksi Roh SDI dalam mencerdaskan umat bersama Ustadz Ardiansyah LCMA. Senang sekali Anda bisa membersamai masjid dalam majelis ilmu ini, dan tidak akan lama kepada Ustadz Ardiansyah LCMA kami persilakan. Ya, hari ke-23 ya, di mana memang kita disunnahkan, dianjurkan, ya dimotivasi oleh Nabi untuk memperbanyak amal ibadah ya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam bentuk ibadah mahdzah atau ibadah ghair mahdzah ya. Baik yang kita lakukan di masjid ya, atau di kantor, atau di rumah, atau di masyarakat ya, dimanapun kita berada, maka insya Allah semuanya berpeluang mendapatkan kebaikan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Nabi ya kana yajtahidu aktsar ya mimma fi ghairi au kama qala, ya, bahwa Nabi Muhammad yaitu memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir apa yang beliau tidak lakukan pada 20 hari pertama ya. Maka Bapak Ibu sekalian, semoga perjumpaan kita pada siang hari ini pun dalam rangka memakmurkan 10 hari terakhir ya, dengan amal ibadah, dengan kebaikan, baik itu untuk kehidupan dunia atau untuk kehidupan akhirat. Hadirin Bapak Ibu sekalian, tema yang kita angkat pada siang ini ya, wakaf produksi roh dalam mencerdaskan umat. Ya, wakaf produksi roh dalam mencerdaskan umat gitu. Jadi ada dua kata kunci yang kita coba angkat pada siang hari ini. Yang pertama
adalah wakaf dan yang kedua adalah sirah. Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum kita berbicara tentang wakaf, ya izinkan saya mungkin share kepada Bapak Ibu sekalian ya sebuah pernyataan dari seorang filsuf Perancis ya yang bernama Dr. Gustave Le Bon ya. Ini seorang filsuf ternama ya. Tulisan artikel-artikel beliau banyak ya menghiasi literasi dunia ya, terutama sekali dalam mengamati peradaban negara ataupun peradaban yang ada di dunia, baik itu di timur ataupun di barat. Apa kata beliau? Dalam satu abad atau 3 keturunan ya, tidak ada satu peradaban pun di dunia ini yang mampu membuat perubahan yang signifikan, kata beliau. Karena beliau orang Perancis, beliau mengatakan bangsa Perancis sendiri itu memerlukan 30 keturunan, artinya 30 generasi ya dalam kurun waktu 1000 tahun barulah dapat menciptakan suatu masyarakat yang berkarakter Perancis. Gitu. Perlu waktu 1000 tahun, kata beliau. Artinya beliau ingin mengatakan bahwa Perancis saat beliau membuat pernyataan ini, dalam pengamatannya itu peradaban yang paling hebat dalam membuat perubahan gitu. Tapi ternyata kata beliau ya, ada seorang laki-laki bernama Muhammad Ar-Rasul gitu. Beliau mampu membuat suatu perubahan di masyarakat hanya dalam satu tempo 1 keturunan, kata beliau. Padahal Perancis butuh 30 kali keturunan gitu ya. Tapi Nabi Muhammad, kata beliau, ya beliau bukanlah seorang muslim ya. Muhammad Ar-Rasul itu mampu membuat sebuah celupan sibghah ya, sibghah Islamiyah itu pada diri seorang muslim gitu ya. Dan itulah yang nanti, kata beliau, patut ditiru oleh peradaban-peradaban di dunia. Masya Allah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini di antara hal penting ya, di antara fakta penting yang sejatinya ya, siapapun yang bertindak, bertugas, berprofesi sebagai pendidik ya, sebagai orang tua, seorang ayah, seorang ibu ya, kemudian apalagi kemudian seorang tokoh masyarakat ya, yang memang menjadi teladan, menjadi panutan gitu, bahwa jika seorang non muslim saja mengakui bahwa sirah Nabi itu adalah sebuah fakta sejarah yang tidak semata-mata cerita, tetapi dia adalah kehidupan gitu, serta manual kehidupan manusia, bagaimanakah kita menjalani kehidupan ini secara ideal. Karena Nabi itu adalah uswah dan qudwah. Tidak hanya ucapannya, tapi juga perbuatannya, ya, perilakunya, kemudian tindakan muamalahnya, ya, tidak semata-mata pada aspek ibadah, tetapi juga pada aspek muamalah, pada aspek politik, pada aspek budaya, pada aspek ekonomi, gitu. Nah, ini yang perlu kemudian kita bangkitkan kembali kepada masyarakat kita, pentingnya mempelajari sirah ya. Pentingnya kemudian menjadikan sirah Nabi ini sebagai instrumen penting dalam pendidikan kita gitu ya. Jadi jangan sampai kita hanya memandang sirah ini hanya suplemen tambahan saja, padahal dia harus nutrisi utama yang harus kita beri kepada anak-anak, kepada generasi muda kita gitu. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara sirah nabawiyah misalnya, mohon maaf saya sedikit ingin berbicara tentang sirah nabawiyah secara khusus. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara sirah itu dia sangat umum gitu ya. Jadi sirah itu secara bahasa artinya berjalan. Sara yasiru sayratan. Jadi sebuah perjalanan gitu. Nah, seperti mana pada sebuah slogan berbahasa Arab, man sara ala darbi wasala. Barang siapa yang berjalan di atas jalurnya, di atas relnya, maka dia akan sampai ke tujuan. Gitu. Nah, ini secara bahasa, ya. Walaupun kemudian secara istilah dia sebuah peristiwa ataupun rekaman sejarah yang dinisbatkan kepada kehidupan Nabi, gitu. Ya. Jadi kalau kita bicara sirah nabawiyah, maka dia adalah manuqila ilaina min hayatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munzu wiladatihi qablal bi'tsah wa ba'daha. Jadi kalau kita bicara sirah nabawiyah, maka dia adalah rekam jejak, rekam peristiwa tentang kehidupan Nabi sejak beliau lahir
sebelum dia diangkat menjadi seorang nabi dan peristiwa yang terjadi setelah itu. Min ahdatsin wa waqa'i hatta mautih. Ya, baik itu peristiwa ya ataupun kejadian-kejadian sampai beliau wafat, ya. Dan sirah nabawiyah itu tashtamilu miladuhu wa nasabuhu. Ya, jadi dia menyangkut kelahiran nabi, nasabnya, ya, kemudian keluarganya, ya, masa kecilnya, masa remajanya, ya, kemudian peristiwa ketika beliau diangkat sebagai nabi, ya, kemudian turunnya wahyu, akhlaknya, ya, cara hidup beliau, mukjizat-mukjizat yang Allah tampakkan, gitu, ya, serta periode dakwah yang beliau lakukan, baik itu di Mekah dan di Madinah, jihad dan ghazwah-ghazwahnya, gitu, ya. Waqad takunu sirah muradatan li ma'na sunnah inda ulama'il hadis. Bahkan kalau dalam beberapa literasi menyebutkan bahwa kalau yang dinamakan sirah itu sunnah Nabi, gitu ya, baik perkataan, perbuatan ataupun ketetapan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, apa pentingnya kita belajar sirah dan apa pentingnya sirah ini kemudian untuk anak-anak kita, untuk generasi kita, untuk masyarakat kita. Ya, kita lihat misalnya Bapak Ibu sekalian, Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an yang terdiri dari 30 juz, ya, 114 surah, 2362 ayat, gitu ya. Mohon maaf kalau ada kekeliruan, ya. Sekitar 3236 ayat, gitu ya. Kemudian kalau dalam hitungan Al-Imam Syafi'i tidak kurang dari 1 juta huruf, gitu. Bapak Ibu sekalian, Al-Qur'an, ya, itu kalau kita lihat, ya, bahwa kendati dia terdiri dari 3 hal, gitu ya, ada akhlak, kemudian ada ibadah, ada kemudian syariat, gitu ya. Tetapi sebagian besar cara penyampaiannya dalam bentuk cerita. Dalam bentuk sirah, gitu. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan metode bercerita untuk mengajarkan nilai-nilai agama, nilai-nilai kehidupan kepada manusia. Karena sirah atau cerita itu dianggap paling efektif dalam menanamkan sebuah nilai, menginternalisasi nilai-nilai akhlak pada kehidupan kita, gitu. Maka subhanallah, ya, makanya kalau kita lihat sejak dulu para filsuf, para pujangga itu banyak menulis novel, ya, menulis cerita kehidupan mereka, karena memang metode bercerita itu adalah cara paling efektif dalam menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai kepada masyarakat, gitu ya. Nah, inilah yang Allah sampaikan misalnya dalam Quran surah Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, ya. Jadi telah nyata, ya, pada kisah-kisah mereka itu ibrah, ya, untuk orang-orang yang punya akal, untuk orang-orang yang mau berpikir. Maka haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, ya. Dia bukan dongeng, ya, bukan cerita rekaan, tapi dia adalah pembenaran, ya, apa yang kemudian ada di antara Nabi Muhammad dan kaum muslimin, wa tafsila kulli syai'in wa huda wa rahmatan liqaumi yu'minun, ya, dan dia juga menjadi petunjuk, menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam Quran surah Hud ayat 120 Allah juga berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul, dan semua kisah para rasul kami ceritakan kepadamu. Masya Allah. Jadi Nabi itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala semua kisah Nabi dan Rasul. Wa kullan naqussu 'alaika. Jadi kalau ada perkataan 'alaika ka dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu sekalian, ya, itu secara khusus tertuju untuk Nabi. Ya, tertuju untuk Nabi, gitu, ya. Walaupun nanti ada beberapa perintah yang ditujukan kepada Nabi dan juga ditujukan kepada orang-orang beriman. Ya, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul, ya. Semua kisah para rasul itu kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad. Apa tujuan kami ceritakan kisah-kisah itu? Sirah-sirah itu. Subhanallah. Allah ceritakan dalam ayat ini, ma nuthabbitu bihi fuadak. Kisah-kisah itu untuk meneguhkan hatimu, untuk menginternalisasi nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai agama,
nilai-nilai tauhid, nilai-nilai keimanan. Wa ja'aka fi hadhil haq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Ya, dan dalam kisah-kisah itu yang kami datangkan kepadamu ada kebenaran, ada pengajaran, ada peringatan bagi orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya sirah, pentingnya berkisah kepada anak-anak kita, ya, kepada generasi kita, kepada masyarakat kita gitu. Ya, agar mereka belajar ya tentang kisah-kisah teladan, ya, kisah-kisah yang patut untuk diambil sebagai pelajaran gitu. Dalam hadis Imam Muslim, ya, Nabi bersabda, "Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisyin Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim." Masya Allah. Ya. Jadi terutama kalau kita bicara konteks sirah, maka tidak ada manusia teladan ya yang patut dan layak dijadikan sebagai contoh kehidupan manusia melainkan pada diri Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah contoh manusia terbaik gitu. Ya, beliau mengatakan Allah telah memilih Kinanah dari keturunan Nabi Ismail. Karena Nabi Muhammad ini kan dari silsilah Nabi Ismail. Ya, di antara anak Ismail itu nanti ada Kinanah. Ya, dan itu adalah anak dari Nabi Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah pilih ya kabilah Quraisy, itu bangsa Quraisy dari Kinanah. Kemudian Allah pilih Bani Hashim ya itu dari suku Quraisy, dan Allah pilihlah Nabi Muhammad adalah manusia terbaik ya dari Bani Hashim gitu ya. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Urgensi sirah nabawiyah ini atau sirah yang kita ajarkan kepada anak-anak, kepada keluarga kita, yang paling penting yang pertama bagaimana kita menanamkan Al-Qur'an agar kita faham Al-Qur'an. Ya, kadangkala kita tidak paham kandungan-kandungan hukum dalam Al-Qur'an, begitu juga para ulama. Tapi mereka akhirnya faham hukumnya itu dari sirah-sirah Nabi. Dari sirah-sirah Nabi ya. Tentang misalnya bagaimana ada sahabat yang ketika membaca satu ayat Al-Qur'an, Allah berfirman, "Walillahil masyriq wal maghrib, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim." Dia membaca ayat ini dengan menyimpulkan bahwa ayat ini Allah mengatakan dia punya penjuru timur, dia punya penjuru barat. Kemanapun kita hadapkan wajah kita, maka hadapkanlah. Beliau menyimpulkan tidak wajib sholat menghadap arah kiblat. Kata beliau, tidak wajib sholat menghadap arah kiblat, gitu. Ini diantara dalilnya, gitu. Kemudian ditegur oleh Abdullah bin Abbas ya sebagai turjumanil Quran, ahli tafsir di kalangan sahabat. Ya, beliau mengatakan bahwa ayat yang kau baca benar, tapi tafsirnya keliru. Kalau engkau memahami sirahnya, kalau engkau memahami ceritanya di balik ayat itu, engkau tidak akan keliru menyimpulkan ayat itu. Kata beliau, kamu tahu ayat ini turun itu ketika sejumlah sahabat Nabi sedang dalam perjalanan, ya, dan pada dalam perjalanan itu mereka mau sholat zuhur karena sudah masuk sholat zuhur, tapi mendung, ya, jadi mereka tidak bisa melihat matahari karena pada waktu itu yang matahari sebagai kompas, ya, menunjukkan arah kiblat. Maka para sahabat bingung seperti apa mereka sholat. Akhirnya mereka berijtihad sholat menghadap arah tertentu. Ya, setelah menghadap arah tertentu, mendung pun usai, baru mereka tahu ternyata kiblatnya salah. Mereka bingung. Akhirnya pulang ke Madinah, nanya ke Nabi, wahai Nabi, bagaimana kami tadi sholat di perjalanan karena mendung, tidak tahu arah kiblat, maka kami sholat menghadap arah tertentu dan ternyata salah. Maka Nabi pun tidak tahu jawabannya. Sampai Allah turunkan wahyu yang baru engkau baca. Walillahil masyriqu wal maghrib, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Jadi kewajiban menghadap arah kiblat kewajiban yang tidak gugur sampai hari kiamat apapun kondisinya. Tetapi dalam keadaan kita tidak tahu arah kiblat, baru kita boleh berijtihad sholat menghadap ke arah tertentu. Dan kalau salah tidak wajib kita mengulang sholatnya. Maka dengan memahami sirah Nabi kita paham kandungan Al-Quran. Betapa banyak orang keliru membaca Al-Quran, membaca tafsir Al-Quran karena mereka tidak membaca sirah Nabi. Subhanallah. Begitu pula yang kedua, memahami as-sunnah.
Kita tidak akan bisa memahami sunnah kalau tidak membaca sirah-sirah Nabi. Ya. Maka ini diantara hal penting ketika kita bicara urgensi belajar sirah nabawiyah. Yang ketiga juga dalam rangka memahami akidah Islam. Ya. Dengan mempelajari sirah, maka kita akan dapat memahami seperti apakah bangunan akidah di dalam Islam. Kemudian yang ketiga, sirah nabawiyah juga dalam rangka menteladani Nabi. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah nyata pada diri seorang Nabi Muhammad itu adalah uswah hasanah, keteladanan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Barang siapa yang mengharapkan ya berjumpa dengan Allah dan mengharapkan balasan di akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempelajari sirah ya, kita juga bisa mencintai Nabi, mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah firmankan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum." Katakan wahai Muhammad, jika anak-anak mereka, orang tua mereka, saudara-saudara mereka, pasangan-pasangan mereka, keluarga besar mereka, harta yang mereka kumpul-kumpulkan, ya, perniagaan yang mereka cintai, ya, rumah-rumah yang mereka tempati, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, itu lebih mereka cintai dari Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah mendatangkan ketetapannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk bagi orang-orang yang fasik gitu. Maka mengajarkan sirah, Bapak Ibu sekalian, itu mengajarkan anak-anak kita cinta kepada Nabi, agar mereka kenal kepada Nabi. Jangan sampai anak-anak kita, generasi kita, ya, masyarakat kita itu lebih tahu, lebih kenal ya para artis sinetron gitu ya, artis Korea ya, kemudian atlet-atlet olahraga ya. Ada kalanya mengetahui itu tidak salah dan tidak berdosa. Namun yang berdosa adalah apabila mereka lebih mengenal nama-nama itu dibanding nama nabi mereka, nasab nabi mereka, yang menjadi orang yang mereka harapkan syafaat pertolongannya di akhirat. Maka kita ikut berdosa kalau tidak bisa menghadirkan literasi terbaik kepada anak kita, keluarga kita, kepada masyarakat kita, gitu. Ya. Kemudian juga dalam rangka memahami sirah sahabat dan kiprah mereka, gitu. Ya. Ini juga disebutkan oleh Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang kita kenal dengan Zainul Abidin. Ya, beliau mengatakan apa? Ya, ini bagaimana generasi terdahulu mencetak anak-anak mereka. Apa kata Zainul Abidin? Kunna nu'allamu maghaziyun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allam surah minal Quran. Dulu kami diajarkan, kata beliau, tentang sejarah peperangan Rasulullah sebagaimana kami diajarkan Al-Quran. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, porsinya sama. Ya, maka jangan sampai perhatian kita itu semata-mata pada Quran saja, pada ilmu-ilmu sains humaniora saja, ya, dan mengabaikan aspek pengetahuan anak-anak kita terhadap sirah-sirah Nabi gitu. Abu Hanifah, ya, ini salah seorang ulama terkemuka dunia. Beliau mengatakan al-hikayat anil ulama wa mujalasatuhum ahabbu ilayya min kathirin minal fiqh li'annaha adabul qaum wa akhlaquhum. Kisah-kisah keteladanan para ulama dan duduk di majelis mereka lebih aku sukai daripada kebanyakan masalah-masalah fikih. Mengapa? Karena kisah-kisah tersebut berisi adab dan tingkah laku mereka untuk diteladani. Masya Allah. Ya, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara mukadimah ringan ya ingin saya sampaikan terkait urgensi ya menghadirkan produk-produk sirah terbaik untuk keluarga ya, untuk masyarakat kita gitu. Nah, kembali kepada tema utama kita, yaitu wakaf produk sirah dalam mencerdaskan umat gitu ya.
ini tentu menjadi momentum penting ya ketika kita sudah sadar urgensi pentingnya mempelajari sirah. Nah, sekarang bagaimana kita menjadi jembatan kebaikan agar produk-produk sirah ini semakin tersebar luas di masyarakat. Karena memang kita harus akui ya, Bapak Ibu sekalian, pertama, literasi kita di Indonesia termasuk yang paling rendah. Termasuk yang paling rendah ya. Bahkan Perpustakaan Nasional itu pernah membuat list ya tradisi membaca ya negara-negara dunia, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada kurang lebih 60 list negara-negara dunia tentang tingkat berliterasi mereka gitu ya. Tahukah Bapak Ibu sekalian, dari 50 itu ya, sekitar 50-an itu, Indonesia ada di ranking berapa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Silakan nanti googling ya. Kita ada di ranking 2 terbawah. Ya, jadi kita hanya di atas satu level dari yang paling bawah gitu. Jadi second last kita itu, Bapak Ibu sekalian ya. Ini tentu sangat memprihatinkan gitu. Di tengah kita bicara tentang perkembangan generasi 4.0 gitu ya, di mana tantangan pendidikan, tantangan ekonomi ya, dunia global yang sangat luar biasa gitu ya. Sementara kita belum siap secara literasinya gitu. Ya, dan ini sangat berbahaya gitu ya. Maka jangan sampai kemudian kita meninggalkan anak-anak generasi kita dalam kondisi yang miskin literasi gitu ya. Jadi kita yang harus kemudian menginisiasi gitu ya. Jadi kita yang harus jemput bola gitu. Karena kalau nunggu masyarakat kita datang mencari produksi roh gitu ya, maka Masya Allah boleh jadi persoalan yang akan kita hadapi itu semakin berat gitu ya. Maka wakaf produksi roh ini tentu menjadi penting, menjadi urgen ya untuk kita kembangkan gitu ya. Nah, terkait dengan wakaf, Bapak Ibu sekalian, sudah ada sebuah undang-undang yang dikeluarkan oleh negara kita yang melalui Badan Wakaf Indonesia ya, BWI ya, bahwa wakaf itu kan secara umum terbagi 2 kategori gitu ya. Ada wakaf yang tidak bergerak, ada wakaf yang bergerak. Wakaf yang tidak bergerak ya seperti yang kita ketahui ya, seperti tanah ya, kemudian rumah ya, bangunan, itu wakaf yang tidak bergerak gitu ya. Tapi ada wakaf jenis yang kedua, itu wakaf yang wakaf yang bergerak ya. Wakaf yang bergerak ini salah satunya adalah literasi ya, salah satunya adalah buku ya. Jadi mushaf Al-Qur'an, kemudian buku literasi itu masuk kategori wakaf yang bergerak gitu ya. Jadi sudah ada payung hukumnya gitu. Maka tentu dengan mengetahui ya tentang kategori wakaf ini, kita akan lebih lebih memahami gitu ya. Dan wakaf tentu menjadi salah satu amalan yang utama ya, yang sangat dianjurkan ya dalam agama kita ya. Di antara dalilnya adalah Quran surah Al-Hajj ayat 77 di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira ya la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, dan beribadalah kepada Rob kalian, dan lakukanlah kebaikan. Waf'alul khair. Ya, jadi khair ini itu masuk juga di dalamnya adalah kegiatan berwakaf. Kemudian juga dalam Quran surah Ali Imran ayat 92, Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan, mewakafkan ya, mensedekahkan apa yang kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apapun ya, apapun bentuknya yang kalian infakkan, yang kalian sedekahkan, yang kalian wakafkan, besar ataupun kecil ya, fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Artinya Allah menghitung ya. Allah akan mempersaksikan kebaikan-kebaikan itu dan Allah akan membalasnya gitu. Bapak Ibu sekalian, ayat inilah yang nanti membuat Tolhah ya, ini salah seorang jutawan dan orang kaya raya di Madinah
gitu ya. Itu datang kepada Nabi, wahai Nabi, aku mendengar telah turun hari ini ayat dari Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bahwa kalian tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Maka apa kata Tolha, ya Rasulullah, saya punya kebun namanya Bayroha. Ya, kebun Tolha ini Bapak Ibu sekalian posisinya ya hari ini itu ada tepat di depan Masjid Nabawi. Dulu Nabi sebelum masuk ke masjid beliau akan duduk-duduk di Bayroha ini ya karena mata airnya jernih ya, kemudian airnya segar, udaranya bersih ya, dan pohon-pohon kormanya banyak. Jadi Nabi biasanya akan istirahat baik sebelum masuk ke masjid ataupun setelah selesai dari masjid. Beliau akan singgah di Bayroha gitu ya. Maka apa kata Tolha, ya Rasulullah, persaksikanlah bahwa Bayroha ini adalah harta yang paling aku cintai ya Rasulullah. Maka aku wakafkan mulai hari ini ya Rasulullah agar aku mendapatkan kebaikan yang Allah janjikan. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, Bayroha ya, itu kalau asetnya ada sampai hari ini, Masya Allah ya, itu menjadi aset yang paling mahal di dunia mungkin. Karena ada di depan Masjid Nabawi. Ya, ada di depan Masjid Nabawi gitu. Ya. Maka kemudian Nabi menerimanya dan Nabi mengatakan, gunakanlah untuk kerabatmu dan kemudian untuk kaum muslimin. Ya. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi juga bersabda, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalath. Kalau meninggal anak Adam maka terputus peluang amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Ya. Sedekah yang kita harapkan pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah di sana. Maka infak dan wakaf yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian, itulah yang kita harapkan kebermanfaatannya terus ya, kekal dan sampai kepada kita kebaikan-kebaikannya. Wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, wa waladin salihin yad'ulah, dan doa anak yang soleh yang senantiasa mendoakan keluarganya. Dasar wakaf Bapak Ibu sekalian ya, seperti yang kita sebutkan sudah punya legal formalnya ya, sudah ada tidak kurang dari 6 undang-undang yang telah diterbitkan sejak tahun 2004 sampai tahun 2020 tentang wakaf. Jadi kuat secara hukum gitu ya. Tentang wakaf Bapak Ibu sekalian ya, wakaf itu kan bagaimana terpenuhinya 4 objek atau 4 rukun utama. Yang pertama ada muwakifnya. Yang kedua ada penerimanya. Dan yang ketiga ada objek wakafnya ya, berupa produk siroh tadi ya. Di antaranya ada yang keempat adalah akad wakafnya gitu. Maka kalau terpenuhi 4 rukun ini sah akad wakafnya gitu ya. Baik, kemudian yang tidak kalah penting yang kita juga perlu ingatkan ya, bahwa di dalam undang-undang kita ya, terutama Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ya, tadi kita sudah singgung di awal bahwa wakaf itu terbagi 2, ada benda yang tidak bergerak, ada benda yang bergerak ya. Nah, bergerak itu diantaranya adalah uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan ya, kemudian kekayaan intelektual ya, hak sewa, benda bergerak seperti misalnya buku, mushaf, kitab dan lain-lain gitu. Ya, nah ini di antara kategori wakaf yang kita perlu tahu gitu ya. Dan wakaf itu berdasarkan peruntukannya bisa terbatas, bisa terbatas dan bisa umum gitu. Jadi misalnya kita mengeluarkan produk siroh untuk kita wakafkan gitu ya. Nah itu bisa bentuknya kita wakafkan untuk satu komunitas saja atau untuk seluruh umat Islam. Gitu ya, kalau kita misalnya serahkan produk siro itu pada perpustakaan umum ya, berarti dia untuk seluruh umat Islam. Tapi bisa kita misalnya, oh ini ada misalnya pondok pesantren atau sekolah, itu bisa, artinya wakaf itu hanya untuk pesantren aja. Nah, kalau dia khusus maka disebut sebagai wakaf ahli. Ya, kalau dia umum maka disebut wakaf khairi. Gitu. Ya. Dan ada pula misalnya wakaf itu secara waktu terbagi 2. Ada yang dia permanen, ada yang non permanen. Itu bisa begitu, gitu ya. Nah, misalnya dulu kan ada misalnya program wakaf non permanen, artinya
dititipkan misalnya ada buku ya untuk dibaca di sebuah pesantren selama kurun waktu 10 tahun. Nanti setelah 10 tahun nanti akan dipindahkan lagi ke sekolah yang lain, itu boleh seperti itu. Ya. Jadi kalau dia permanen disebut wakaf mu'abbad, kalau dia non permanen disebut wakaf mu'akkad gitu. Ya. Kemudian dari berdasarkan penggunaan objeknya, wakaf juga ada dua kategori. Ada wakaf zati, artinya dia objek wakaf yang bermanfaat bagi pelayanan masyarakat, gitu ya. Contoh seperti pesantren, madrasah atau rumah sakit, gitu ya. Nanti ada yang namanya wakaf istismari. Nah, ini wakaf produktif, gitu ya. Artinya dia tidak digunakan langsung aset wakafnya, tapi lebih kepada manfaatnya, gitu ya. Nah, ini tata cara kelola wakaf secara formal, gitu ya. Jadi bagaimanakah kemudian ketika kita ingin melakukan satu kegiatan wakaf, gitu ya. Ini kan kalau misalnya wakafnya berupa tanah atau bangunan, gitu ya. Nah, jadi ada tahapan-tahapannya dari mulai ikrar wakaf, ya, kemudian kita bertemu dengan pejabat pencatat akta ikrar wakaf, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia berupa wakaf buku, ya wakaf produksi roh, maka kita bisa langsung ya secara non formal saja sebenarnya ya itu dengan menyerahkan bahwa ini adalah produk wakaf siroh untuk satu komunitas atau sebuah pesantren atau sebuah sekolah gitu ya, atau misalnya sebuah paguyuban gitu ya, itu boleh. Artinya bahwa ada kalanya memang kegiatan wakaf itu dia tidak perlu melibatkan pencatat akta ikrar wakaf ya, kalau memang misalnya objeknya tidak terlalu besar dan rumit untuk dikelola gitu ya. Nah, tapi kalau kalau berupa produksi roh, maka dia lebih simply ya, lebih mudah gitu ya. Nah, itu hadirin Bapak Ibu sekalian terkait dengan wakaf ya. Jadi saya rasa itu mungkin sebagai mukadimah Kang Andri ya. Mungkin kita persilakan Bapak Ibu yang mau bertanya seputar tema ini sehingga kalau ada persoalan kita bisa pecahkan. Wallahu alam. Alhamdulillah, baik Ustaz, jazakallah khair. Luar biasa apa yang disampaikan. Bagaimana pentingnya sirah nabawi dalam instrumen pendidikan tadi. Wajib sebagai nutrisi utama. Terus juga tadi bagaimana menyebarkan kebaikan, menyebarluaskan ya, literasi untuk umat. Jadi begitu pentingnya urgensi sirah nabawiyah dan bagaimana memanfaatkan wakaf. Ayah bunda yang ingin bertanya atau para pejuang sirah, silakan untuk mengajukan pertanyaan bisa melalui Q&A atau chat untuk berdiskusi atau menanyakan seputar wakaf. Sambil menunggu teman-teman bertanya, Ustaz, tadi ada beberapa syarat yang sudah disebutkan. Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami. Bagaimana wakaf untuk produk digital bisa tidak terlihat, tapi manfaatnya sangat terasa. Wakaf digital Kang Andri ya. Betul, Ustaz. Iya, artinya dia masuk wakaf yang bergerak ya, dia wakaf kekayaan intelektual gitu ya. Nah, jadi bisa misalnya contoh kan ya, kalau digital misalnya bisa berupa aplikasi gitu ya, kan sekarang ada beberapa teman-teman yang kemudian berkolaborasi dengan beberapa lembaga pendidikan atau pondok pesantren, mereka mewakafkan misalnya aplikasi aplikasi yang bisa digunakan oleh santri dan orang tua gitu ya. Ada di sana itu petunjuk sholat ya, ada mushaf Al-Qur'an ya, kemudian juga ada informasi kegiatan sekolah ya, tanggal kapan mulai sekolah, kapan libur, ada informasi pembayaran SPP dan lain-lain sebagainya gitu ya. Nah, ini bisa kita wakafkan karena kan dia ada bentuknya, ada wujudnya gitu ya. Dan itu sah dilakukan. Maka tadi kan dalam klausul yang dikeluarkan oleh lembaga wakaf itu bahwa ada kategori wakaf yang bergerak gitu ya. Nah, jadi aplikasi dalam bentuk digital itu bisa kita wakafkan karena dia juga berupa kekayaan intelektual yang bisa pindah tangan atau pindah kepemilikan gitu. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Jadi jangan khawatir buat para pejuang sirah. Kita SD juga punya produk parenting Rasulullah.
yaitu berbentuk digital dan itu pun bisa diwakafkan insya Allah. Baik, ada teman-teman para pejuang sirah yang sudah angkat tangan oleh dibantu panitia. Ada Bu Yoli Susanti dari SNC dan ada Bunda Hadriani, barangkali mau bertanya secara langsung. Ada Bu Rahma Siti juga yang sudah bergabung. Bagi ayah bunda yang ingin bertanya bisa melalui kolom Q&A ataupun kalau ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz bisa raise hand. Boleh dibantu kepada panitia untuk langsung bertanya. Bunda Yuli Susanti. Ataupun di sini ada Bu Andriani, silakan. Silakan Bunda Yuli atau Bu Hadriani, Bunda Siti yang bertanya, ataupun kalaupun masih nah ini sudah bergabung ada Bu Rahma Siti. Silakan Bu Rahma, bisa open mic apabila ingin bertanya langsung kepada Ustadz Ardiansyah. Halo, Assalamualaikum, Bunda Rahma Siti. Baik, kayaknya terpijit raise hand-nya. Silakan teman-teman yang hadir, para pejuang sirah, apabila ingin bertanya. Oh, Bu Hadriani tidak bisa open mic. Saya undang untuk jadi panelis. Silakan, Bunda. Boleh, Bunda, sebentar. Pada panitia mohon bisa dibantu. Ada Bunda Hadiani. Silakan Bunda, sudah join to panelis. Tinggal Bunda ikut join. Bunda Hadiani, mohon maaf, silakan untuk join gabung di panelis supaya bisa langsung open mic. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Maaf mau nanya sedikit, tadi ada disampaikan terkait dengan syarat untuk wakaf ada 4 kalau saya tidak salah dengar, ada wakif, ada pemberi, ada penerima, kemudian ada akad dengan ada barang ya kalau saya nggak salah. Iya, betul Ibu. Yang saya mau tanyakan ini penerima, kita kan di SD ini kadang wakafnya itu belum jelas, maksudnya bakalan dibawa kemana, belum jelas mau ke lembaga mana, istilahnya kita ngumpul aja, belum dipastikan mau kemana kayak gitu. Jadi baik. Kalau yang kayak gini gimana terus Pak Ustadz? Ya, baik. Iya, baik Bapak Ibu sekalian, ya boleh ya dalam rangka kita misalnya baru membuat program atau merencanakan kegiatan wakaf gitu ya. Jadi kita sudah hiring donatur misalnya kan ya. Nah, itu boleh ya. Tapi memang harusnya sudah ditemukan setidaknya calon ya, walaupun mungkin kita belum belum bertemu langsung dengan bakal penerimanya. Tapi kita sudah berasumsi atau merencanakan nanti target kita misalnya ke pesantren-pesantren di pesisir gitu misalnya kan, atau masyarakat pedalaman yang sulit menjangkau kota gitu ya. Nah, itu sudah ada, artinya meskipun kita belum ada akad langsung dengan bakal penerima itu, tapi kita udah tahu target atau sasaran kita. Itu boleh Ibu. Gitu ya. Karena kan bagaimanapun kan ketika kita menyampaikan kepada calon donatur kan mereka nanya misalnya gitu, ini nanti kemana ininya distribusinya gitu ya. Nah kan tentu akan
mengurangi kepercayaan donatur kalau kita belum bisa menunjukkan nanti kemana sasaran dan target kita. Jadi saya sarankan Ibu, kita meskipun belum definitif, tapi kita sudah merencanakan. Ya kira-kira program wakaf itu kita akan menyasar lembaga atau yayasan mana gitu ya. Nah itu sudah kita rencanakan. Begitu Ibu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Jadi jelas Bunda ya, tadi kalaupun memang belum ada tetapi sudah direncanakan kira-kira akan dibawa kemana wakaf buku sirahnya. Ustaz, ini ada yang bertanya, tidak mencantumkan namanya. Afwan izin bertanya Ustaz, saya pernah ditanya soal komisi oleh sama SLC. Katanya dalam sosialisasi pajak, kalau badan lembaga belanja barang dan mendapatkan uang atau rabat diskon bonus akibat pembelanjaan tersebut, maka uang tersebut harus dikembalikan ke kas, tidak boleh digunakan pribadi. Nah, ini dulu pernah dibahas yang komisi dalam mendapatkan wakaf Set. Ya. Iya, baik Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi memang sejatinya kegiatan wakaf itu dia murni tersalurkan gitu ya, tanpa ada tidak diambil gitu ya dari dari objek wakaf yang diberikan gitu ya. Itu idealnya begitu gitu ya, tapi kan kita karena kegiatan wakaf kita belum ideal, maka memang yang dilakukan itu misal begini, ketika kita menawarkan produk wakaf kepada donatur, kan kita menyampaikan Bapak Ibu, kita ada program wakaf ya, program wakafnya mencakup pembelian mushaf serta biaya operasional gitu ya, untuk untuk tim, kemudian untuk pendistribusian gitu ya, baik kita sampaikan definitif pembagian nominalnya atau tidak gitu ya. Nah itu kan jamak diketahui gitu ya. Nah, jadi memang dia tidak diambil, jadi komisi itu tidak diambil dari objek wakafnya, tapi memang ada persentase biaya operasional gitu ya yang disampaikan kepada donatur gitu ya. Nah, itu kalau memang belum bisa ideal gitu ya. Kalau idealnya kan gini. Misalnya kegiatan wakaf itu nanti sudah ada wakaf produktifnya gitu ya. Nah, jadi misalnya ada lembaga nih. Ada lembaga yang menerima aset wakaf, baik itu yang bergerak atau yang tidak bergerak gitu ya. Dan ketika dia disalurkan dalam bentuk objek wakaf itu kan tidak semua dalam bentuk barang. Ada yang nanti misalnya ada dana wakaf dibuat misalnya katakanlah minimarket gitu ya, minimarket gitu. Maka kan aset wakafnya kan tidak hilang, artinya berupa minimarketnya gitu. Nanti dari hasil keuntungan, nah itu bisa dipakai nanti untuk biaya operasional, untuk biaya iklan gitu ya. Nah ini sudah sampai pada level wakaf yang ideal. Nah kita kan sedang menuju itu. Nah, dalam rangka menuju yang ideal itulah dalam kaidah fikih dikatakan ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Sesuatu yang tidak bisa dicapai secara paripurna tidak ditinggalkan semuanya gitu ya. Maka kita melakukan upaya itu dengan cara tadi, artinya produk wakaf itu atau nominal wakaf itu tidak semata-mata untuk beli produk wakafnya, tetapi juga sudah termasuk biaya operasional. Nah, dari situlah mungkin bisa nanti ada bagian untuk komisi ganti uang transportasi, uang capek gitu ya kepada tim yang terlibat gitu. Jadi tidak mengambil dari objek wakafnya ya, tapi dari memang bagian yang memang dikhususkan untuk operasional. Wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan terjawab. Satu lagi saat ini ada pertanyaan dari Bu Ayu dari Gentara di Pejuang Siroh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami menyampaikan buku Siroh sebagai wakaf. Bagaimana jika ternyata bukunya tidak dimanfaatkan dengan baik, dan apakah sebagai pengelola wakaf harus memantau terus kebermanfaatan bukunya? Iya, baik. Ya memang idealnya memang dipantau gitu ya kan. Kita kan tentu akan mengevaluasi gitu ya.
dari segi kebermanfaatan, kemudian keefektifan, sejatinya begitu. Itulah tugas seorang seorang pejuang wakaf gitu ya. Artinya dia memastikan bahwa produk-produk wakaf itu tepat sasaran gitu ya, dan kebermanfaatannya gitu ya. Walaupun mungkin tidak sampai pada level kemudian menarik kembali gitu ya. Tapi kan kita bisa jadikan catatan gitu ya, karena memang sebenarnya untuk menarik kembali aset wakaf pun diperbolehkan ya dalam kondisi tertentu ya, kalau memang dikhawatiri aset wakafnya itu musnah, tidak termanfaatkan. Contoh, kita kasih nih ke sebuah sekolah produk wakaf siroh misalnya kan, tapi ternyata mungkin karena ada masalah tiba-tiba sekolah itu mau bubar gitu misalnya gitu ya. Terus akhirnya produk wakaf itu khawatir nanti akan terbuang dan tercecer gitu ya, kita bisa ambil dengan mengkomunikasikan kepada pihak penerima, kita tinggal pindahkan lagi gitu. Itu bisa begitu ya. Dan untuk informasi Bapak Ibu sekalian, Badan Wakaf Indonesia juga melalui pemerintahan itu sekarang juga sudah punya undang-undang ya, bahwa aset wakaf yang telah ada eksis di masyarakat itu bisa ditarik kapan saja. Kalau seandainya ada pelaporan dari muwakif. Contoh nih, saya wakaf tanah atau wakaf bangunan kepada sebuah lembaga, tapi terbengkalai, tidak diurus, tidak dikelola, bisa rusak gitu ya. Maka saya bisa melapor ke Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia dengan kekuatan yang diberikan oleh pemerintah itu bisa menarik aset wakaf itu, kemudian dialihkan ke tempat yang lebih bermanfaat, begitu ya. Nah, jadi subhanallah itu kan artinya memang diperbolehkan ya, artinya bagaimana memang aset wakaf itu ya sejatinya bisa kita pantau, bukan dalam rangka bukan kita tidak ikhlas gitu ya, mungkin bukan begitu konteksnya, tapi lebih ingin memastikan bahwa wakaf itu kan bisa berkelanjutan manfaatnya ya, bisa terus dirasakan oleh masyarakat, jangan sampai kemudian tidak dievaluasi gitu ya. Walaupun mungkin boleh jadi kita akhirnya mungkin ini kan dalam kondisi tertentu terlambat mengevaluasi, akhirnya produknya sudah rusak gitu ya. Ya artinya kita ke depan harus lebih lebih selektif lagi memilih calon penerima manfaat wakaf gitu. Wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan bisa terjawab. Ini ada yang sudah raise hand, Bunda Yolis Santri dari SNC. Silakan Bunda, kalau ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, bisa buka mic. Kalaupun masih belum, kita coba ke yang lain. Ini ada tidak disebutkan namanya Ustadz. Ini bertanya bagaimana kalimat untuk menggalang dana untuk wakaf buku yang tepat, katanya mungkin supaya bisa mengajak lembaga tersebut berpartisipasi ikut berdonasi. Ya, ada macam-macam teknik ya yang bisa digunakan. Tentunya kan kita menyesuaikan dengan segmennya ya, segmen sekolah, masyarakat umum gitu ya. Kemudian segmen pengusaha itu kan beda-beda ya narasinya. Itu saya rasa mungkin teman-teman bisa berkolaborasi dengan banyak lembaga bagaimana mengoptimalkan komunikasi gitu ya. Jadi yang sangat penting itu sebenarnya adalah semacam profile, itu sangat penting gitu ya, pelaporan gitu ya, ini terutama mungkin bagi yang sudah menjalankan gitu ya, itu penting itu. Jadi company profile atau misal wakaf profilenya yang sudah berjalan itu perlu ditunjukkan, karena memang donatur itu pasti kan intinya kan selalu ingin memastikan bahwa yang dia berikan itu betul-betul bermanfaat, tepat sasaran, dan akuntabel gitu ya. Maka kalau kita bisa memperkuat ya narasi-narasi wakaf itu dengan profil wakaf kita, itu akan sangat efektif sekali gitu ya. Kalau kita hanya bermain di iklan saja gitu ya, kemudian hanya ajakan-ajakan saja, sementara belum ada bukti penyaluran, pendistribusian, itu kan memang agak berat juga. Makanya saya sarankan bisa berkolaborasi gitu ya dengan lembaga, yayasan yang ada di tempat kita. Intinya kan boleh jadi kita ketika masih startup itu kan ya perlu banyak silaturahim,
perlu banyak berkolaborasi ya dengan lembaga-lembaga yang sudah eksis di masyarakat ya. Kalau kita sudah punya donatur tetap, itu kan mungkin akan lebih simpel. Jadi intinya saya sarankan ibu bapak sekalian berproses gitu ya. Kan nggak ada yang instan gitu ya, kecuali mie instan aja gitu. Baik, Ustaz, jazakallah. Mie instan juga perlu diproses, Ustaz. Perlu prosesnya. Oke, baik, Ustaz. Ada lagi yang bertanya. Ini di chat. Pak, ini dana talangan, Ustaz, karena biasanya para pejuang siroh dan para pejuang wakaf ini misalnya dalam satu produk ternyata wakafnya rombongan tapi belum penuh misalnya. Nah, ditalangi dulu oleh para pejuang wakaf ini. Nanti apabila udah penuh baru didistribusikan, Ustaz. Seperti apa hukumnya, Ustaz? Iya boleh. Itu kan intinya kita dana talangan kan itu hutang. Itu hutang gitu ya. Boleh nggak kita bersedekah dengan hutang? Boleh. Kita boleh bersedekah dengan hutang. Boleh nggak kurban dengan hutang? Boleh. Boleh nggak akikah dengan hutang? Boleh. Boleh nggak umroh dengan hutang? Boleh. Haji dengan hutang juga boleh. Gitu. Yang penting kita berkomitmen untuk membayarnya, gitu ya. Nah, jadi kan ada program arisan wakaf itu juga boleh, karena kan sama akadnya akad hutang piutang, gitu ya. Jadi baik apakah barang itu sudah kita serahkan gitu ya, ataupun belum, yang penting kan yang bersangkutan berkomitmen untuk melunasi hutangnya. Contoh begini, saya beli motor masih nyicil, boleh nggak motor itu saya saya wakafkan? Boleh. Mengapa? Karena tatkala saya beli motor itu, walaupun masih kredit, dia sudah menjadi milik saya. Saya punya hak tasarruf kalau dalam literasi fikih disebutnya. Kita punya hak untuk mengelolanya. Mau kita jual lagi, mau kita sewakan, mau kita sedekahkan, mau kita wakafkan, itu sah. Secara fikih itu sah, gitu ya. Nah, jadi kembali ke produksi siroh tadi bisa. Jadi kan apakah pakai dana talangan dulu kita beli, kemudian mungkin jadi kita sudah beli, sudah kita pegang produk sirohnya gitu ya. Apakah langsung kita salurkan? Boleh, nggak ada masalah. Atau kalau kita nunggu sampai yang peserta arisannya lengkap dulu baru kemudian kita distribusikan, boleh, nggak ada masalah. Yang penting kan semua berkomitmen dan paham skema dan akad yang ada gitu ya. Wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan terjawab Bunda ya. Tadi Bunda Ella dari Bogor. Terima kasih, Ustaz. Barangkali masih ada yang ditanyakan oleh para pejuang siroh sama pejuang wakaf SDI. Alhamdulillah banyak sekali tadi ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Jadi jangan sampai kebaikan ini terhenti, tapi terus kita coba dawamkan. Baik, Bunda silakan apabila ada yang masih ingin bertanya atau ingin bertanya secara langsung bisa raise hand kepada Ustadz secara langsung. Insya Allah kita masih ada waktu 2 menit lagi acara ini. Apabila memang tidak ada, Ustadz, mangga silakan ada statement yang bisa disampaikan kepada para pejuang siroh atau pejuang wakaf SDI, Ustadz. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, ya sebagai pejuang wakaf ya, artinya pejuang-pejuang kebaikan melalui instrumen wakaf ini kita mendapatkan kesempatan pahala yang sama. Ya, Nabi bersabda, "Man dalla ala khairin kafa'ilih." Orang yang menjadi petunjuk, orang yang menjadi wasilah, orang yang menjadi jembatan untuk tercapainya satu kebaikan, maka dia mendapatkan proporsi pahala yang sama. Min ghairi ayyang qusamin ujurihim syai, tanpa mengurangi pahala mereka gitu. Jadi subhanallah ya. Jadi boleh jadi kan kita punya banyak keterbatasan gitu ya untuk terlibat langsung secara muwakif gitu ya, sebagai muwakif, maka kita bisa menjadi sebagai jembatan para muwakif ini menemukan sasaran wakaf gitu ya. Dan pahala yang kita dapat sama seperti pahala yang mereka dapat, Masya Allah ya. Nah, jadi saya sarankan kepada Bapak Ibu sekalian, ini tentu menjadi motivasi kuat untuk kita ya, untuk senantiasa bergerak gitu ya. Jadi tidak semata-mata pada pahala wakafnya ya, tapi juga kemudian pahala kebaikan-kebaikan yang lain yang memang selalu ada pada orbit kebaikan gitu ya. Ini terutama sekali pada momentum bulan Ramadan ya, 10 hari terakhir pula gitu ya.
maka tentu kita punya motivasi yang kuat gitu ya untuk mengajak seramai mungkin masyarakat kita untuk terlibat kegiatan wakaf gitu ya. Ini wabil khusus memang Nabi sendiri kan di antara amalan yang sangat beliau andalkan pada bulan Ramadan ini adalah meningkatkan sedekah beliau. Kan dikatakan Nabi itu sangat dermawan dan berlipat-lipatlah kedermawanan beliau pada bulan Ramadan. Nah, ini kan narasi-narasi seperti ini perlu ya kita sampaikan kepada para calon donatur, calon muwakif ya, agar kemudian mereka tergerak dan termotivasi untuk terlibat bersama kita dalam kegiatan kebaikan ini insya Allah. Wallahualam begitu Kak Andri, semoga ada manfaatnya, insya Allah bertemu lagi di lain kesempatan. Mohon pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustaz Ardiansyah yang sudah begitu banyak informasi ilmu yang sudah kita dapatkan. Barangkali Ustaz mau meninggalkan Zoom, kami persilakan. Atur nuhun Kak Andri. Sama-sama Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, senang sekali Anda bisa membersamai dan berada di majelis talim ini. Semoga segala sesuatu yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini berlimpah kebaikan, pahala dan keberkahan yang terus-menerus mengalir hingga menjadi pemberat timbangan kelak di hadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayah Bunda yang kami hormati, sebagai informasi bahwa hari ini masih ada promo wakaf 37,5% ditambah 2,5% keberkahan di promo wakaf ini, jadi 40% all product di tanggal 22 sampai 25 April ini. Jadi hari ini adalah kesempatan terakhir untuk promo wakaf ini, kecuali produk Muhammad Teladan Sepanjang Zaman itu di 37,5. Jadi manfaatkan momentum wakaf berkah Ramadan ini, seperti yang Ustadz Ardiansyah sampaikan, bahwa pentingnya, urgensinya Sirah Nabawiyah dalam instrumen pendidikan kita, ditambah lagi dengan bagaimana meningkatkan program wakaf, sedekah wakaf di bulan Ramadan, terutama di 10 terakhir. Dan bagi para muwakif, bukan hanya tadi dapat materi yang akan didapatkan, tapi kesempatan yang sama, pahala yang sama bagi orang-orang yang berwakaf. Ditambah lagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, berapa pahala yang akan kita dapatkan selain dari komisi, selain dari kesempatan-kesempatan yang lain untuk menyebarkan wakaf ini, tetapi kita juga dapat pahala yang sama. Maka sekali lagi jangan dilewatkan promo wakaf berkah Ramadan 25 April sampai dengan 29 April 2020. Itu saja ya Bunda yang bisa kami sampaikan. Kami atas nama SDI mohon maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata yang berkenan. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak tadi kepada Al-Ustadz, kepada narasumber Ustadz Ardiansyah LCMA, dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir hari ini, para pejuang wakaf, para pejuang sirah. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bertemu kembali di acara Zoom webinar lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.